السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang mulia, negara kita sekarang ini sedang mendapatkan musibah yang bertubi-tubi. Dengan tidak perlu kita menyalahkan siapapun, kita ingin perjelas pengertian musibah. Karena musibah itu sudah jadi bahasa Indonesia. Diambil dari kata bahasa Arab asaba yusibu musibatan, yang artinya sesuatu yang menimpa. Yang menimpa itu bisa berupa keburukan atau sebaliknya berupa kebaikan. Itu oleh Al-Quran disebut dengan musibah. Dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 79, An-Nisa nomor 4 ayat 79, Allah mengatakan, ma asabaka min hasanatin, apa saja yang menimpa kalian, min hasanatin, dari kebaikan, fa min Allah, maka semuanya itu berasal dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin, apa saja yang menimpa kalian, kata Allah, min sayyi'atin, dari kejelekan, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak benar, Allah katakan famin nafsik, semua itu berasal dari dirimu. Yang baik semuanya berasal dari Allah, sementara yang tidak baik bukan dari Allah tapi dari dirimu, kata Allah. Wa arsalnaka linnasi rasulan, dan kami utus engkau wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, linnasi, untuk manusia, rasulan, sebagai penyampai ini. Wa kafa billahi syahida, di ujung ayat, cukup bagi kita hanya Allah yang menjadi saksi semuanya. Para hadirin yang berbahagia, walaupun ada ulama-ulama yang mencoba untuk membagi, mereka mengatakan kalau musibah itu menimpa orang-orang beriman, maka musibah itu namanya ujian buat orang beriman. Kalau musibah itu menimpa orang-orang yang memang senang melakukan kejahatan demi kejahatan, senang melakukan maksiat, itu merupakan setoran dari Allah. Oleh karena itu, para bahagia, titik tekannya jangan pernah kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah kita menyatakan bahwa hujan yang bikin seperti ini. Silahkan buka dalam surat nomor 23 ayat 18 surah Al-Mu'minun. Allah tegaskan di sana bahwa Allah menurunkan wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin, kata Allah. Allah turunkan dari langit air yang begitu hebat, tapi apa? Biqadarin, dengan kadar tertentu. Semuanya sudah dihitung oleh Allah. Enggak bakal terjadi kebanjiran. Semua akibat ulah manusia, pasti itu. Terserah namanya, apakah orang mengundul hutan, apakah orang memang sengaja melakukan hal membuang sampah dan lain sebagainya, banyak. Tapi yang jelas kata Allah, bukan dari Allah. Kenapa Allah mengatakan biqadarin? Allah turunkan hujan biqadar, dengan tertentu, kata Allah, dengan kadar tertentu, dihitung oleh Allah. Semua itu tidak ada yang tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah katakan jatuhnya daun dari pohonnya yang sudah rapuh itu, kalau bahasa Banjarnya sudah jabuk, itu turunnya diatur oleh Allah. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidak ada satu pun daun yang jatuh dari pohonnya, kata Allah, illa ya'lamuha, semuanya diketahui oleh Allah. Jadi zalim besar kalau kita pakai ini gara-gara hujan. Zalim besar, siapapun yang ngomong itu. Mau ustadz kayak, mau kiai kayak, siapa, mau pejabat kayak, kalau dia mengatakan ini gara-gara hujan, zalim besar begitu. Kenapa? Menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna minas sama' ma'an biqadarin. Silakan buka surah Al-Mu'minun, surat nomor 23 ayat 18. Para hadirin lihat. Kita lihat dari ayat yang lain. Allah berfirman dalam surah Rum ayat 41. Surah Ar-Rum itu surah nomor 30. Ayat 41, Allah berfirman, zaharal fasadu fil barri wal bahr. Telah nampak, kata Allah, telah jelas kerusakan fil bar, baik itu di daratan, wal bahri, maupun
maupun di lautan, kata Allah, bima kasabat aydin nas, semua ulah tangan manusia. Kalimat sangat jelas, bima kasabat aydin nas, semua ulah tangan manusia, kata Allah. Kemudian lanjutannya untuk apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Sengaja demikian, kata Allah, liyudhiqahum, biar mereka merasakan apa yang telah mereka perbuat, dari sebagian apa yang telah mereka perbuat. Para hadirin, saya simpangkan sedikit pembicaraan. Beruntung kita ini menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau umat-umat terdahulu mereka kurang ajar, mereka menentang kepada Allah, Allah habiskan langsung. Wa khalqan bi khairin jadid, kata kemudian Allah ciptakan lagi khalqan jadid, manusia, makhluk yang baru Allah ciptakan lagi. Tapi umat Nabi Muhammad enggak. Kenapa? Karena permohonan Rasulullah mohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, jangan kau siksa umatku, kata Allah, berikan peringatannya mereka. Jangan kau siksa mereka, ya Allah, jangan kau bunuh mereka, tapi cukup berikan peringatan kepada mereka. Rasulullah yang berdoa kepada Allah, dikabulkan oleh Allah. Kalau umat terdahulu Allah habiskan, kemudian min khalqin jadi Allah ciptakan lagi makhluk yang lain, kata Allah. Para hadirin, Allah katakan liyudhiqahum, biar mereka merasakan ba'dhal 'amilu, sebagian dari apa yang telah mereka kerjakan di dunia ini. Kemudian lanjutannya berbahagia, la'allahum, supaya mereka dengan ditimpakan musibah oleh Allah SWT, supaya mereka itu, kata Allah, yarji'un, kembali kepada Allah, bukan kepada yang lain. Kembalinya kepada Allah, artinya mohon kepada Allah, istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, bukan kepada yang lain. Otak manusia yang sangat pintar pun bingung mereka. Kok terjadi seperti ini? Nggak bisa, kenapa? Ini sudah Allah yang mau. Makanya Allah katakan la'allahum, supaya mereka, kata Allah, yarji'un, hanya kembali kepada Allah, bukan kepada yang lain. Kalau kembali ke otak kita, kembali ke jabatan kita, kembali ke kepintaran kita, semuanya terbatas. Al-insan mahdud, kata orang Arab, semua terbatas manusia ini. Enggak ada manusia yang hebat, itu enggak ada. Itu dihebat-hebatkan, enggak ada manusia hebat, enggak ada. Apalagi masalah ilmu, ma utitu minal ilmi illa qalil. Allah berikan kepada manusia ilmu, kata Allah, qalil, sedikit sekali. Mau gelarnya profesornya 10 sekalipun, enggak ada artinya di mata Allah, enggak ada artinya. Kenapa? Semua itu qalil, sedikit, kata Allah. Coba. Jadi jangan sombong kita dengan pangkat kita, dengan jabatan, dengan ilmu kita. Oh, ini kalau menurut analisa terjadinya kapan? Kapan terjadinya analisa? Setelah terjadi, berbahagia. Mohon maaf kalau menganalisa setelah terjadi, jangankan profesor, Wardi membuat masjid bisa dia. Apa susahnya? Ini Wardi yang tukang adzan ya, Wardi tukang adzan ya, bisa masuk. Wah, ini kejadian begini, bisa aja dia. Semua terjadi, bisa menganalisa. Kenapa ilmu wa indallah, ilmunya semua itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan liyudhiqahum, biar mereka merasakan, kata Allah, akibat kesombongan mereka, dengan pangkat mereka, dengan jabatan mereka, dengan ilmu mereka, biar mereka merasakan, kata Allah. Kenapa? La'allahum yarji'un, biar mereka kembali kepada Allah. Itu intinya. Kembalikan kepada Allah. Para hadirin yang berbahagia. Dan jangan sekali-kali kita mengira bahwa yang harus bertobat itu orang yang salah. Orang salah harus bertobat, betul. Tapi tidak ada kalimat yang mengatakan ya ayyuhal mudzimun, wahai para pendosa, kembalilah kepada Allah, tobat. Enggak ada kalimat dalam Al-Qur'an. Yang Allah panggil itu orang-orang yang beriman, subhanallah. Artinya apa? Orang beriman pun punya potensi untuk melakukan kesalahan, yang disengaja pun tidak disengaja. Yang disengaja ataupun tidak disengaja. Tidak ada kalimat ya ayyuhal mudzib, hai orang-orang yang berdosa, minta ampun, bertobat. Enggak ada itu. Lihat kalimatnya. Lihat kalimatnya berbahagia dalam surah At-Tahrim. At-Tahrim itu ayat 6, surat 66, ayat yang ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Hai orang-orang beriman, kata Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kalian semua kepada Allah, taubatan nasuha, dengan tobat yang sebenar-benar tobat, ikhlas. Karena Allah, bukan karena yang lain. Ikhlas karena Allah, tobat nasuh artinya al-ikhlas. Betul-betul tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita tudingkan ke orang lain. Kita juga punya salah. Yang ngomong juga banyak salah. Para hadirin berbahagia.
Kemudian kita lihat lagi dalam ayat yang surah lainnya, surah An-Nur. Surah An-Nur itu surah nomor 24 ayat 31. Allah berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna." Kalau tadi ya ayyuhalladzina di depan. Kalau sekarang An-Nur ayat 25 betul? Surat nomor 13 Allah mengatakan, "Wa tubu ilallahi jami'an." Bertobatlah kalian semua jami'an ayyuhal mu'minuna, wahai orang-orang beriman, kata Allah. Tadi di depan ayyuhalladzina amanu. Sekarang di belakang ayyuhalladzina amanu. Untuk apa? La'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Kalau tadi di atas supaya kalian kembali kepada sekarang la'allakum tuflihun, supaya kalian tuflih, beruntung. Artinya apa? Karena dihabiskan dosa kalian, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, keberuntungan itu. Para hadirin yang berbahagia, oleh karena itu mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang terjadi di negara kita maupun negara-negara lain segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki ibadah kita. Kita perbaiki ibadah kita. Kekurangan-kekurangan kita bisa merasakan sendiri. Di mana kekurangan kita beribadah. Iya. Kalau kita bagi waktu ini berbahagia. Kita bagi waktu ini, kita sholat katakanlah sekali sholat itu 10 menit. Sekali sholat 10 menit. 5 waktu berarti berapa? 50 menit. Kita ambillah tambah dengan subuh mungkin agak panjang, mungkin dengan zikir segala macam. Anggap 1 jam. 1 jam itu berbahagia kita gunakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah sekarang yang 23 jam itu kemana? Para hadirin, kalau kita membaca sejarah para ulama dulu, Masya Allah, kadang-kadang kita merinding, apa iya seperti ini? Tapi kenyataannya demikian. Kadang-kadang kita bertanya dalam batin kita, ya Allah, apa seperti ini orang ini? Apa iya? Ternyata betul itu. Ada orang yang subhanallah, cuman ketinggalan qomat aja. Dia datang tuh sudah qomat. Muadzin sudah qomat, dia datang. Dia menangis, subhanallah, berhari-hari dia menangis. Kenapa? Terlambat dia sholatnya. Kenapa? Dia biasanya sebelum adzan sudah datang. Sekali lagi saya bilang, jangan menyalahkan orang lain. Kita introspeksi pada diri kita. Berapa jam, berapa menit kita nonton TV, berapa menit kita melihat melihat HP kita. Saya perhatikan banyak kadang. Mohon maaf, saya sering perhatikan tuh, begitu selesai sholat subuh itu, saya perhatikan ada jemaah-jemaah ke belakang tuh enggak ada yang buka Quran, yang mau dibuka HP-nya. Ini yang dibuka, yang dibaca ini nih. Bukan Quran. Berapa menit kita baca Quran? Subhanallah, baca Quran itu baru 10 ayat, ngantuknya luar biasa. Pasti ngantuk. Karena setan nggak senang orang yang taat kepada Allah, nggak senang setan. Akhirnya apa? Digoda oleh setan, mengatakan ngantuklah. Nanti beralasan kan katanya kalau kita ngantuk, kalau kita hal-hal yang terpaksa kita berbuat kan kita nggak ikhlas, berarti nggak ada nilai. Itu cuma hanya kata-kata orang pengoler. Kalamullah ini nggak ada kalam yang paling bagus kecuali Quran, tidak ada lagi. Perhatiin yang berbahagia, di Mesir itu ada seorang yang ahli tata bahasa. Bahasanya paling bahagia orang-orang yang belajar bahasa Arab dengan tingkat tinggi belum mampu menerjemahkan. Tapi Quran subhanallah bahasa Allah Ta'ala. Bahasa langsung disampaikan Allah kepada Nabi kita. Nabi kita menyampaikan kepada umatnya. Semua bahasa Quran luar biasa. Sekarang kita pikirkan berapa menit kita untuk Al-Quran itu. Kalau para aimah orang-orang dulu Masya Allah pembahagia. Sayyidina Utsman contohnya. Sayyidina Utsman radhiyallahu an mantu Rasulullah. Bahkan mendapatkan gelar dari Rasulullah Dzun-Nurain, mendapatkan 2 cahaya. Kenapa? Karena dua-duanya anak Rasulullah dinikahi sama beliau. Bahkan mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah SAW. Subhanallah, Sayyidina Utsman membaca Al-Quran setiap malam Jumat, dia start, malam Kamis selesai. Malam Jumat start, malam Kamis selesai, 6 hari selesai baca Quran. Itu Sayyidina Utsman berbahagia. Kalau kita bandingkan diri kita dengan beliau, Masya Allah, bagaikan langit dan lautan. Iya. Khutbah ini hanya sebatas introspeksi buat kita bersama. Ya.
Jangan pernah tinggalkan Quran. Iya, wajibkan diri kita. Saya ulang kata-kata, wajibkan diri kita untuk membaca Quran, jangan di sela-sela waktu. Iya, kalau ada waktu saya baca Quran. Salah besar orang mengatakan kalau ada waktu saya baca Quran. Nggak ada itu. Yang ada, sediakan waktu untuk baca Al-Quran. Yang terakhir khotbah saya. Di Jakarta ada seorang bos besar. Dia belajar Al-Quran dengan seorang ustadz kampung. Sampai bisa baca Quran, ranci baca Al-Quran. Para hadirin, urusan kantornya macam-macam. Semuanya hampir terbengkalai. Urusan kantornya hampir sering terbengkalai. Dia menghargai ustadz ini karena ustadz yang memberikan pelajaran, bisa baca Quran. Dia minta pendapat sama ustadz ini. Kata si ustadz ini kan saking lugunya beliau. Kan ustadz ini orang hanya sekedar guru ngaji, bukan orang pintar sarjana, bukan. Kata ustadz ini, sudahlah ustadz, kalau bapak begitu nggak cukup waktunya, baca Quran pak. Ini si bos ini bingung ya. Dia bilang bagaimana ustadz? Lah saya begini aja sudah bingung mengatur waktunya, bagaimana saya akan menyelesaikan kerjaan saya? Saya ini bos di kantor, masa disuruh baca Quran lagi? Ya, bapak kan minta pendapat sama saya nggak bisa jawab apa-apa, cuma itu aja pak. Udah baca Quran aja. Lama-lama mikir orang ini, iya juga. Ternyata paling bahagia setelah berjalan beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian, bulan kemudian, terus sampai akhirnya dia mewajibkan dirinya 1 hari saya harus baca Quran 2 juz. Ternyata semua pekerjaan dia yang dipikirnya terbengkalai, semuanya oke, semua malahan. Kenapa? Semua orang datang ke rumahnya dia, menyelesaikan kerjaan langsung ke rumahnya. Bahkan akhirnya belum berangkat ke kantor lagi, tinggal tantangan di rumah. Tinggal negosiasi di kantor, di rumahnya. Semuanya diselesaikan. Kenapa? Berkat dia baca Al-Quran berbahagia. Yang tadinya dia mikir, apa iya saya terlalu banyak kerjaan. Subhanallah, karena dia menyediakan waktu untuk baca Quran. Subhanallah, apa yang terjadi? Semuanya beres kerjaan. Perhatian berbahagia, mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk hamba-hamba Allah yang senang qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Dan mudah-mudahan seluruh kesalahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala kelemahan-kelemahan kita dimaafkan dan diampuni Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waradallahu an khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wal qarbati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa alaina ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Para hadirin, mari bersama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kekurangan kita diampuni Allah, dan mudah-mudahan semua yang terjadi di negara kita disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadhiyal hajat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا
وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفر فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.